Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada yang kami rindukan, yang kami muliakan, guru dan tauladan kita semua, Bu Aisyah, Afera, Bude, semua jamaah Rumil dimanapun berada, semua peserta dan juga tim kajian pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah perkenankan kembali kita pagi hari ini, pagi hari waktu Indonesia ya. Saya juga masih pagi deh, lebih pagi lagi. Selamat pagi semuanya, alhamdulillah pagi hari ini Allah perkenankan lagi kita berkumpul bersama di Taman Surga ini dalam kajian tentang neurologi tidur dan terjaga. Kajian hari ini dijadwalkan hingga pukul 10.30 ya. 10.30. Oh ya. Akan ada penyampaian materi dari Ibu Aisyah dan kemudian akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Pada peserta selama kajian berlangsung, mohon agar dapat mematikan mikrofonnya. Ya, sekarang sudah di-mute semua ya. Dan bila ada pertanyaan, silakan diketik di chat ya, di kolom mengingat waktu yang terbatas. Baik, kita mulai saja kepada Ibu Aisyah. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Linda, Bu Linda. Ternyata jauh ya kita. Alhamdulillah ketemunya di virtual, Masya Allah. Iya, betul. Jam berapa di sana? Beda 4 jam sebelum sekarang, berarti jam 5.24, Ibu. 5? Jam setengah 6 pagi, Ibu. 5.24. Pagi nih. Oh, pagi-pagi banget. Pagi ya, pagi. Oh. Iya. Ini pagi-pagi minta izin dulu ya sama suami dipinjem untuk kita virtual sama-sama ya. Iya, Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Di tengah-tengah derasnya hujan dan petir di tempat kami ini, Masya Allah. Ya, tetap kita bersyukur sehat walafiat ya, dan terima kasih Bu Vera, Bude Ineke, sahabat-sahabat Rumilers, dan ada juga ini sahabat-sahabat Memtekom, sahabat-sahabat lain di seluruh Indonesia, bahkan mungkin seluruh dunia ya. Ini pertemuan internasional nih, Masya Allah. Moderatornya aja ya bukan di Indonesia. Masya Allah. Ya, baik, terima kasih. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin setiap hari kita lakukan atau kita kerjakan, yaitu tidur. Siapa yang senang tidur? Angkat tangan. Oh, semuanya senang ya. Baik, jadi kita akan membahas ada namanya istilah neurobiologi tidur dan terjaga. Ya, insya Allah kajian kali ini sebetulnya untuk kita merefresh ulang bagaimana, atau paling tidak mengetahui apa sih yang terjadi bila kita sedang tidur, ya, apa sih yang kita ya di dalam otak, terutama neuronya ya, neuro dan biologinya pada saat kita sedang tidur ya. Namun seperti biasa untuk memudahkan ya penjelasan, dan juga barangkali nanti khawatirnya suara kami tersendat-sendat karena wifi juga yang on off. Jadi kita perlu bantuan slide-slide agar bisa tetap terbaca dan tetap berjalan penjelasan ini ya. Baik, Mbak Linda, saya izin share screen terlebih dahulu ya. Ya, terima kasih. Ya. Sebentar saya setting dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Neurobiologi tidur dan terjaga. Neuro ya, kalau kita bicara ini ada dua nih, neurobiologi. Neuro ini persarafan, sistem saraf,
Tentu di sini termasuk otak dan sistem saraf yang ada di dalam tubuh kita. Biologi ya biologi kita ya, badan kita ya. Jadi apa sih yang terjadi pada saat kita tidur dan terjaga ya. Jadi rupanya seorang ilmuwan yang namanya John Piver, dia Direktur Laboratorium Biologi Sistem Saraf di Universitas Toronto, mengatakan begini, bahwa tidur sangat berguna untuk memulihkan kesegaran tubuh dan pikiran. Dan ini kita akui bersama, ya, bahwa tidur ini sangat berguna, ya. Kemudian juga mampu membersihkan memori-memori buruk di otak dan memaksimalkan daya ingat saat belajar. Ya. Itulah makanya juga salah satu ajaran Rasulullah SAW kalau kita sedang kesel, marah, atau kita sedang menghadapi situasi, kondisi yang membuat kita ya terekam menjadi memori buruk, ya kan disuruh berubah posisi kan? Ya, mungkin di awalnya dulu disuruh duduk. Kemudian kalau duduk masih juga kesel dan memori yang ada di otak kita, memori negatif ini masih nyala, maka disuruh rebahan, suruh tiduran, ya. Baik tiduran di tempat tidur kah atau di lantai, ya silakan. Kenapa? Karena salah satunya nih tidur ini adalah membersihkan memori-memori buruk. Jadi tidur aja. Makanya jangan heran nanti teman-teman, sahabat-sahabat itu kalau misalnya tanya ya, chatting ya Bu Isa gitu kan. Saya ini susah banget nih menghilangkan memori buruk. Biasanya saya suka bilang, ya sudah istirahat aja, tidur aja. Karena memang pada saat kita tidur ini, memori-memori buruk di otak ini dibersihkan atau paling tidak tetap ingat hanya ya kaitan atau koneksi dari persarafan itu dibetulkan. Ya, jadi supaya tidak terlalu ingat memori buruk, tapi kita memang tetap bisa ingat, tapi tidak lagi ada emosi yang terikat atau emosi intens di dalam memori tersebut. Ya. Sama anak-anak juga gitu Bu. Aku udah ngantuk banget, ini belum bisa dibaca. Saya bilang udah tidur aja nak. So, kok jadi tidur kan kita nggak baca, udah tidur karena tidur itu memaksimalkan daya ingat nanti. Ya, jadi kamu tidur dulu besok pagi atau besok subuh baru kamu belajar gitu. Ya, kalau saya ada tambahan lagi biasanya sama anak-anak, kamu tidur nak, bukumu taruh di atas kepalamu di sini atau kamu tidur bersama bukumu. Ya, kenapa? Karena itu ada satu juga pembahasan kapan-kapan kita bahas juga cara membaca buku sambil tidur. Ya, apapun itu, pokoknya tidur ini banyak manfaatnya. Ya, dan kemudian juga meningkatkan nafsu makan. Jadi kalau banyak tidur ya banyak makan berarti ya. Dan menyenangkan perasaan. Kita habis tidur, kita feeling kita jadi good ya. Ini kita bicara dulu tentang manfaatnya ya, belum lagi bicara tentang gangguan-gangguan tidur ya. Kemudian punten meningkatkan libido ya, meningkatkan libido. Itulah mungkin punten ada pasangan suami istri baru mereka melakukan hubungan intim suami istri di pertengahan malam, yaitu jadi tidur dulu baru kemudian mereka melakukan ibadah suami istri tersebut. Kenapa? Karena kalau tidur dulu sebentar gitu ya, itu meningkatkan gairah atau meningkatkan libido ya. Nah, oke. Ya, ini tentang tidur ya. Baru beberapa saja ini, baru beberapa manfaat tentang tidur yang dikatakan oleh John Piver ya. Nah, ini otak kita, saya sering sekali kalau kita bahas sesuatu pasti basicnya otak ya. Karena ya kapan lagi kita belajar otak ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan anugerah hidayah pada kita bahwa otak manusia ini didesain sedemikian rupa dan sangat powerful, luar biasa ya. Kemudian, ya ini juga pernah kita bahas bahwa di dalam otak itu ada transmisi atau ada koneksi antara saraf-saraf otak ya, kabel-kabel saraf. Terjadi peristiwa kimia dan terjadi juga peristiwa fisika. Jadi ada di keluar nih ya dari ujung-ujung saraf ini namanya niger tentang kalau kita menghadapi satu situasi kondisi ya, misalnya saya melihat nih
Saya melihat, saya mendengar, saya merasakan, saya menghidup, saya menyentuh, maka di otak saya terjadi termasuk ya energi-energi yang kita tidak bisa lihat itu masuk semua di otak kita. Lewat mana? Ya lewat indera-indera yang memang sudah selama ini bekerja, dan juga lewat ya pembuluh-pembuluh ada gelombangnya. Nah, di sini ada kabel-kabel yang berjalan terus tanpa kita sadari, dan kita nggak rasa ya. Kita nggak rasa. Pokoknya kita nikmati aja apa yang ada, loncatan-loncatan ini ya. Maka ada gelombang. Ya, dan ternyata juga dihitung ya pakai alat namanya elektroencephalograph dan beberapa alat lainnya. Memang setiap manusia itu gelombangnya ini bisa kenceng gitu ya, bisa kuat, bisa melambat, bisa sangat lambat. Ya, nah, jadi teman mungkin yang sudah sering belajar tentang gelombang otak sering mendengarkan ada gelombang beta, alfa, theta, delta seperti itu ya. Kita ulang lagi di sini ya. Jadi yang pertama ini gelombang beta, di mana ya listrik yang di otak ini itu berjalan antara 13 sampai 25 siklus per second. Jadi dalam 1 detik itu ada 13 kali itu gelombang, nanti ada namanya gelombang gamma dan sebagainya, tapi kita belajar aja yang 4 populer ini ya, beta, alfa, theta, delta. Nah, ini kondisi kita yang beta ini antara 13 sampai 25 siklus per second ini adalah kondisi aktif, bekerja, bicara serius, pikiran analisa kok gini jalannya ya, ini CPS, siklus per second ya. Nah, kemudian biasanya di kondisi aktif ini pikirannya yang bekerja adalah conscious mind atau pikiran sadar, dan perhatiannya terpecah kan, itu kita di beta makan ya, kita nggak rasa itu rasa nasi, nggak rasa itu rasa ayam, nggak rasa tempe, sambil makan terus kita mikir ya, habis ini saya mau ngerjain apa lagi ya, habis ngerjain apa lagi, sebaiknya saya jangan cuma 1 dong, 2 pekerjaan dong, kan gitu. Nah itu berarti kita lagi di beta, makannya itu di gelombang beta ya. Atau mungkin pas lagi mandi tuh, kita mandi, kita melakukan aktivitas, tapi pikiran kita terpecah. Habis mandi nanti gue ngapain lagi, nanti habis ini ya, habis itu nanti, nah itu berarti kita mandinya berada di beta. Makanya kita nggak merasakan ya siraman air, tidak merasakan juga wanginya sabun yang kita hirup gitu ya sambil lalu, apalagi sekarang nih. Ya, virus COVID membuat kita anosmia, makanya kadang-kadang patokannya itu di sabun ya. Saya belajar dari Mbak Cening sama Mas Omet, pokoknya kalau kita lagi mandi atau cuci tangan, sabun nggak kecium, hati-hati itu. Ya, sudah cepat-cepat kita langsung swab aja langsung ya. Nah, terpecah. Udah mikir nanti harus ini apa. Itu capek banget itu. Ya, nggak merasakan. Ya, nggak merasakan. Nah, di bawah beta itu ada namanya alfa. Alfa mulai turun itu putarannya. Ya, mulai turun 12, 11, 10, 9, 8. Jadi antara 8 sampai 12 siklus per second ini namanya alfa. Gelombangnya lebar. Ini ya. Ini hati-hati ini beta kalau kita punya hipertensi atau punya pembuluh darahnya terlalu
tegang secara genetik di atas 25 ini kita bisa kena stroke. Ya, ini. Makanya kita harus sering, walaupun dalam senyum itu juga sudah membuat gelombang otak kita itu turun di 12 ya. Sholat makin turun lagi ke 11, 10. Nah, termasuk teknik-teknik kalau kita menterapi diri kita yang namanya hipnoterapi, atau kalau diri sendiri namanya self hipnoterapi. Kalau kita bantu orang heterohipnoterapi itu berada di gelombang alfa ini. Makanya kalau ditanya Bu Aisyah, hipnoterapi dalam Islam ada loh. Sholat itulah hipnoterapi sebetulnya. Ya, karena dia berada di gelombang alfa. Kenapa kita berada di gelombang alfa? Inilah gelombang yang kita sebut mulai ya masuk bawah sadar kita, subconscious mind, perhatian terfokus. Ya, itulah makanya pada saat kita sholat gitu kan kita fokus, walaupun kita juga tetap dengar anak kanan kiri, tapi kita mulai terfokus. Itu namanya gelombang alfa. Ya, jadi kalau orang bilang, aduh saya nggak fokus, maksudnya apa? Saya masih dengar anak-anak ini lari-lari, saya masih dengar. Fokus itu ya begitu, masih dengar kanan kiri, tapi kita fokus pada satu yang kita kerjakan. Nah, itu yang namanya fokus, ya. Sama nih, misalnya kita makan ya, mungkin teman-teman nanti kalau nanti siang makan, coba deh rasakan rasanya nasi. Coba rasakan. Itu berarti lagi di alfa itu makannya. Rasakan nasinya, manis-manisnya gitu ya. Makan tempe, kerasa garing-garingnya, gurih-gurihnya, kita fokus gitu. Itu berarti lagi di alfa. Itu namanya fokus. Walaupun kita dengar ya mungkin televisi masih nyala, anak-anak masih lari-lari yang masih kecil ya. Iya, atau misalnya anak yang besar juga masih ya kita lihat kanan kirinya, tapi kita rasa tuh. Ya, jadi latihan untuk kita fokus kalau di dalam kondisi di luar sholat itu adalah kalau makan rasakan makanannya itu, rasakan nasinya gitu, ya rasakan. Pokoknya yang ini nasi yang ini ya, yang normatif ya, karena sekarang kan nasi ada yang dikurangin gulanya apa segala macam ya. Jadi itu mulai coba dirasakan. Atau ya lauklah semua yang dirasakan, ikan tuh kayak apa. Nah, itu berarti kita makannya rileks ya, rileks. Nah, ya kurang lebih seperti itu ya. Kemudian di bawah alfa ada theta, antara yang mulai turun lagi nih, 7 siklus per second, cuman 7, 5, 6, 4 makin turun ya. Jadi 4 sampai 7 siklus per second ini theta, gelombangnya udah lebih lebar lagi. Ini kondisi apa? Ini istilahnya kondisi meditatif, ya. Hipnoterapi yang dalam, kalau kita melakukan hipnoterapi yang disebut hipnoanalisa, ya, itu berada di theta. Kita sholat juga ya, khusyuk banget, ya khusyuk banget ya. Itu sudah mulai masuk di theta. Tidur pun sudah mulai. Di sini alfa ini udah mulai rileks, masuk alfa 7 tuh udah mulai agak ngantuk-ngantuk, udah matanya terpejam. Kemudian nanti turun lagi mungkin sampai ya kurang lebih 5 CPS, 4 CPS itu tidur kita pakai mimpi tuh. Ya, bermimpi. Makanya ada istilah REM, Rapid Eye Movement. Nanti ini yang kita akan bahas lebih dalam ya. Ini juga kondisi di mana orang itu kreatif dan sering mendapat petunjuk-petunjuk. Ya, sering mendapat penemuan-penemuan. Makanya ilmuwan-ilmuwan ini, ya ilmuwan-ilmuwan kalau menemukan sesuatu atau mendapat petunjuk dari Allah, itu dalam kondisi theta. Ibadah lagi khusyuk gitu, kita tiba-tiba lagi sholat gitu langsung rasanya kayak ada petunjuk gitu. Itu berarti kita lagi sholat di kondisi meditatif. Ya. Terus atau itu tadi mimpi, bermimpi. Banyak sekali ya para ulama atau ilmuwan seperti Ibnu Sina, itu kan masih kecil udah jadi dokter ya. Itu kalau raja sakit, Ibnu Sina itu bawa dulu, minta doa pada Allah, bawa untuk tidur. Nah di tidur itu dapat petunjuk. Makanya pas bangun, ya Ibnu Sina mengingat lagi apa mimpinya. Kemudian Ibnu Sina ini rajin mencatat ya, makanya ada buku ya, buku aktipnya ya, buku kedokterannya dia itu karena catatan setiap pas mimpi ya dia bangun dia catat gitu. Ya, nah ini karena memang di theta ini banyak sekali kreatif dan penemuan. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Lebih dalam lagi delta. Itu makin turun lagi. Sudah 3 siklus per second, 2, 1, sampai 0,5. Ya, 0,5. Ini apa sih? Kondisi tidur lelap, deep sleep. Ya, lelap banget. Ya.
Kalau di bawah 0,5 gimana Bu Aisyah? 0,5 sampai di bawah 0,5 ya, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1 itu koma. Ya, dalam kondisi koma. Kalau 0 ya sudah kita meninggal ya. Jadi koma itu di bawahnya delta. Tidur lelap ini bisa sampai yang rendah banget ini ya. Nah, kondisi tidur lelap inilah sebetulnya dibutuhkan oleh kita untuk apa? Penyembuhan alamiah. Jadi jangan heran kalau kita sakit ya, dari dulu ya selalu nasihat siapapun, istirahat, tidur gitu ya. Tidur. Ya, kenapa? Karena berharap masuk di kondisi delta ini agar terjadi penyembuhan alamiah di mana sel-sel ini saling bekerja ya atas izin Allah. Energi-energi dalam sel, dan kalau kita bicara energi tubuh kita itu belum tentu energi itu hanya dari selnya itu sendiri ya, tapi sudah masuk di situ perannya malaikat. Ya, jadi makanya perlu tidur. Kita juga salah satunya kenapa pandemi ini disuruh lebih banyak ya di rumah, mengurangi mobilitas supaya kita berada ya di delta ini dengan baik. Ya, benar-benar pernah di delta supaya apa? Kan kita daya tahan tubuh kita kan belum tahu nih, belum juga dapat vaksin, belum juga kadang dapat vaksin aja belum tentu juga bisa kuat ya, karena itu tadi ya kita ya kurang tidur. Saya juga udah mulai nih kalau udah kurang tidur itu udah tahu nih pasti imunitas menurun. Makanya kalau kurang tidur terpaksa cari di mana? Oh, banyakin minum, banyakin makan, banyakin gerak misalnya kayak gitu. Ya, jadi terpaksa dicari komposisi untuk menambelnya kekurangan ini, tetapi ya itu nggak bisa lama. 2 pekan saja sudah kurang tidur itu sudah semuanya merosot menurun dan akhirnya kita bisa ya mudah sekali tercetus dengan bakteri, virus, ya kuman, jamur dan sebagainya. Ya, nah ini gelombang otak ini 4 yang populer ya. Karena di atasnya beta ada, di bawahnya delta ada, antara alfa dan theta juga ada ya. Terutama kalau kita bicara tentang energi-energi yang sangat sensitif ya. Ini ada, tapi 4 besar ini perlu kita pahami. Kenapa? Karena dia ada di dalam tubuh kita, di otak kita. Jadi kita kalau udah dengar beta, alfa, theta, delta. Bu Aisyah, kenapa sih dikasih nama beta, alfa, theta, delta ya? Karena penemunya dulu orang Latin, jadi dikasih nama. Ya, ini kan cuma penamaan aja. Kalau saya mungkin yang menemukan pertama mungkin namanya ini lanang prio kakung jaler. Gelombang lanang di beta. Ya, misalnya gitu ya. Jadi ini penamaan saja oleh penemunya yang pertama. Ya. Baik, kemudian ya. Di dalam otak ini kita terdapat 2 variasi gelombang tidur. Jadi tadi kita sudah belajar ya, pas kita tidur itu mulai di gelombang theta sampai delta ya. Dan situ ada gelombangnya juga pas lagi tidur itu ya. 1 ada gelombang pelan atau sering disebut tidur lelap. Ini pasti delta ya, namanya SWS, sleep slow wave sleep ya. Dan 1 lagi tidur bermimpi atau rapid eye movement, gelombang yang agak cepat. Nah, ini berarti masih di gelombang theta. Ya. Kalau tidur lelap kan di delta tuh tadi yang sudah mulai lambat gelombangnya. Ini ada 2 di sini ya. Kemudian apa lagi? 3 tahap tidur. 1 masih terjaga nih. Ya, di mana periode di mana individu masih sadar akan diri dan lingkungan. Ya udah rebahan masih sadar atau masih baca-baca buku, ya dengar-dengar YouTube ya, atau kita masih dengar-dengar juga apa yang kita mau dengarkan. Itu masih terjaga ya. Itu baru di alfa tuh, di alfa ya. Mulai turun. Masuk theta, tidur rapid eye movement, REM. Bu Aisyah, kenapa sih namanya rapid eye movement? Karena pas fase ini mata kita itu goyang-goyang kanan kiri. Makanya disebut rapid eye movement. Coba teman-teman kalau anaknya masih kecil dan misalnya tidur siang atau tidur malam, perhatikan aja deh. Ada satu ketika mata goyang-goyang. Orang-orang kalau nggak tahu disangka, pura-pura tidur. Bukan, itu namanya rapid eye movement. Itu tuh lagi mimpi. Ya. Jadi periode nirsadar sudah mulai nggak sadar ya. Namun korteks itu apa itu yang di depan ini masih aktif. Terdapat mimpi, tapi udah paralisis. Paralisis apa? Otot-otot tubuh udah lemas, ya. Dan gerakan matanya cepat dan simultan kanan kiri. Nah, itu dia lagi mimpi itu. Bukan pura-pura tidur. Karena banyak ibu-ibu pas lihat anaknya pura-pura tidur nih. Bukan, Bu, itu lagi rapid eye movement. Itu lagi mimpi itu. Ya. Kemudian tahap berikutnya ada namanya tahap non-REM.
NREM atau non-REM, periode nirsadar dengan aktivitas korteks sedikit. Ya. Apa sih Bu Aisyah korteks? Nah, kalau teman-teman pernah belajar tentang otak ya, kalau Bu Aisyah misalnya sering seminar tentang otak, kan kita sering belajar ini ya. Ya korteks itu yang ini. Ya, korteks ini. Nah, jadi kalau kita mimpi, ya memang badannya udah lemes, tapi ini masih aktif ini. Makanya muncul dalam mimpi itu hal-hal yang kita ingat karena tadi habis mengerjakannya atau kemarin peristiwanya kita alami, maka muncul dalam mimpi. Itulah kalau lagi mimpinya rasanya mimpi buruk, itu belum tentu sesuatu yang akan terjadi. Bisa jadi karena itu tadi ya membersihkan memori-memori buruk. Ya, nah, jadi pada saat kita di alfa, ya ini masih bekerja nih, gelombang alfa tuh yang rileks, masih tidur-tiduran, baca buku ya. Masuk theta, nah mulai semua nih udah batang otak juga sudah mulai rileks ya. Nah tapi ini masih neokortex sama limbic system masih jalan ya. Nah masuk delta ya sudah mulai semuanya rileks, makanya nggak inget lagi apa-apa, makanya disebut tidur pula, sedikit saja neokorteksnya yang aktif ya. Nah ini oke. Nah sekarang jadi ada siklus tidur. Nah, ini kalau kayak gini bingung ya misalnya. Kita ambil tidur yang 8 jam ya. 8 jam ya. Jadi orang nih kan ini terbangun nih. Ya, masih terbangun, terjaga ya. Itu langsung turun nanti ada stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 ya, naik dulu lagi baru mimpi. Ya. Nah, jadi siklus tidur komplitnya itu kalau mulai dari sini nih sampai nanti dia naik ke mimpi itu 1,5 jam, ya 1,5 jam. Nah, jadi kalau orang tidurnya 7 sampai 8 jam itu berarti sempat 4 atau 5 siklus. Berarti bisa mimpi sekitar 4 sampai 5 kali. Ya, karena mimpi itu di REM sini. REM, rapid eye movement. Ya, di situ. Makanya kadang kalau kita tidur, aduh mimpinya macam-macam tuh. Yang paling teringat itu yang terakhir ini kan. Ya. Nah, jadi ini nih seperti ini. Nah, berapa lama tuh Pak Aisyah? Ya, jadi tahap non-REM nih dari yang 1 sampai 3 sini nih berlangsung 30 menit, setengah jam. Ya. Kemudian diteruskan ke stage 4 ya, nanti masuk sini 20 menit. Kemudian lagi kembali ke 3 dan kedua sini 20 menit dan pas di REM ini 10 menit. Jadi pas mimpi itu ya 10 menit kurang lebih. Ya, ini jadi ini totalnya semua sekitar 1,5 jam sampai sini ya. Jadi mimpi bisa berkali-kali. Biasa kalau terbangun terus kita kadang-kadang tersambung mimpi kita, terkadang mimpinya beda lagi ya karena sudah frekuensi yang berbeda bisa jadi. Kalau tersambung biasanya mungkin pas belum sampai 10 menit mimpi terbangun ya, pas tidur dia masih yang 10 menit ini masih di sini, masih di REM sini, makanya mimpinya tersambung. Tapi kalau misalnya terbangun terus pas mimpi lagi sudah mulai mimpi yang lain lagi, itu berarti ya terputusnya ya di sini nih. Karena nanti ada fase 10 menit mimpi yang beda lagi gitu. Ya, jadi inilah siklus tidur kita, ya. Jadi kalau misalnya nih selama tidur 7-8 jam ya. Jadi ini siklus tidurnya berulang-ulang tadi ya. Jadi yang pertama kondisi antara sadar dan tidur, mata tertutup tapi masih mudah bangun, ya. Nah, ini sekitar tadi ya 5-15 atau tadi yang saya katakan 20 menit itu ya masuk ke fase 2. Nah, di sini apa yang terjadi di biologis kita? Tadi kan neuronya kita udah tahu ya, sekarang biologisnya apa? Detak jantung melambat. Kemudian otak mengerjakan tugas yang tidak rumit dan tubuh siap untuk tidur nyenyak, ya. Kemudian nanti masuk lagi ke fase 3-nya apa? Tubuh mulai memperbaiki diri, ya. Terus masuk lagi fase 4-nya, suhu tubuh turun. Tekanan darah turun. Otot rileks, bola mata berhenti bergerak. Ya, ini bergerak, berhenti dulu bergerak. Jadi dia masuk dulu dalam ya, masuk dulu dalam. Nah, di sini nih tidur nyenyak terdalam ini kalau muncul ya akan muncul sebentar lagi muncul mimpi ya. Ini sulit dibangunkan kalau di sini. Dan jika terbangun akan bingung beberapa saat. Jadi kalau ada kita bangunin anak ya, terus kemudian dia agak-agak linglung, itu berarti dia sedang masuk ke yang stage 4. Ingat ya tadi kan 1, 2, 3, 4 belum mimpi nih, belum mimpi. Dia masuk dalam dulu.
Jadi kalau tidur itu dari alfa, theta, delta, dulu nanti masuk lagi naik theta lagi, nanti delta lagi, theta lagi, delta lagi gitu. Ya, barulah nanti ini baru mau mimpi nih. Ya, baru mau mimpi. Nah, ini dari sini nih butuh 90 menit nih dari sini. Sejak ngantuk baru muncul mimpi, muncul REM, rapid eye movement. Gerak mata meningkat, denyut jantung, napas, tekanan darah dan temperatur naik di sini. Ya, jadi 90 menit. Jadi kita selama ini berpikirnya bahwa mimpi dulu baru tidur lelap. Enggak, jadi masuk dulu, sempet dulu tidur lelap ya beberapa menit karena di sinilah tubuh memperbaiki diri, baru naik siklusnya, baru mimpi. Ya, mimpi 10 menit. Ya, setelah itu masuk lagi tidur lelap lagi ya. Beberapa menit ini terus naik lagi baru mimpi lagi. Tidur lagi baru mimpi lagi. Ya. Saya kalau ditanya, Bu Aisyah sebetulnya tidur yang enak itu, yang lengkap itu ya 1,5 jam. Tapi baru 1 siklus ya, 1 siklus, 1,5 jam. Bisa nggak Bu Aisyah kita tidurnya jangan 8 jam? Ya sudah, kalau gitu maunya berapa jam? Ya, kalau misalnya dilihat dari siklus lengkapnya itu 1,5 jam, antara sudah masuk alfa, kemudian theta, delta, kemudian theta, delta, gitu ya, terus baru naik lagi ya, harusnya 1,5 jam atau paling nggak yang 2 kali 3 jam, ya kayak gitu, ya. Nah, hanya memang kalau bisa 7-8 jam, maka ini kan bisa 4 kali lah, 4-5 kali siklus itu yang membuat tubuh ya proses perbaikannya agak lama dikit. Nggak cuma 1 kali siklus, jadi bisa 3 atau 4 kali siklus. Tentu kan jauh lebih baik kan? Ya. Mimpinya jadi 4 kali mimpi, 4-5 kali mimpi. Artinya kalau misalnya tadi salah satunya mimpi itu adalah, salah satunya adalah untuk ya membersihkan memori-memori negatif kan lumayan 4 kali dibersihkan. Ya. Nah ini, jadi beginilah siklus tidur sebetulnya. Ya. Nah ini terus di otak bagian mana sih Bu Aisyah yang untuk kita tidur? Nah ini namanya hipotalamus. Ya, seringnya lihat ya hipotalamus ya. Jadi ini adalah salah satu fungsinya adalah pusat tidur. Hipotalamus. Ya. Yang mana sih Bu Aisyah? Ini dia nih. Ya. Jadi kalau di otak ada segitiga itu namanya hipotalamus. Fungsinya banyak. Salah satu fungsinya adalah pusat tidur. Ya, biasanya kalau bisa seminar tentang otak pria wanita nih pasti cerita tentang hipotalamus ya. Kenapa? Karena rupanya Allah mendesain hipotalamus pria ini lebih luas dibanding perempuan. Bukan lagi hanya sedikit luasnya, 2,5 kali lebih luas daripada hipotalamus perempuan. 2,5 kali. Kalau ini ceritanya nih, ini kan laki-laki nih gambarnya nih ya, ceritanya otak laki-laki ya. Yang perempuan itu dia nggak ada setengahnya itu. Kurang dari setengah ukurannya hipotalamus. Oke, jadi ingat, dan kalau kita bilang salah satu fungsi hipotalamus adalah pusat tidur, berarti yang lebih lelap tidurnya atau lebih butuh tidur lebih banyak adalah laki-laki, pria. Ya. Karena kita cuman nggak sampai setengah, orang ini 2,5 kali dari perempuan. Ya. Jadi nggak heran ibu-ibu tuh tidurnya cuman sedikit memang. Ya. Oke, nah sekarang jadi laki-laki hipotalamusnya 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Kalau ini otaknya laki-laki, seandainya ini perempuan tuh nggak ada setengahnya tuh, ya nggak sampai setengah kan. Kalau setengah kan ya berarti 2 kali kan. Nah ini kan 2,5 kali, ya. Nah inilah yang menyebabkan, ini ada riset oleh Profesor Ruben Gur ya. Pada laki-laki, otak laki-laki dalam keadaan istirahat 70% aktivitas elektriknya mati, off tuh tadi listriknya, 30% on ya pada laki-laki. Karena apa? Karena hipotalamusnya lebih lebar 2,5 kali, dan salah satu fungsi hipotalamus adalah pusat tidur. Ya. Perempuan bagaimana? Perempuan, otak perempuan dalam keadaan istirahat atau tidur tadi 90% aktivitas elektriknya hidup, 10% aja yang off. Apalagi kalau perempuan ya tidak tidur. Ya, coba perhatikan ya. Jadi laki-laki 70% off. Perempuan 90% aktivitasnya hidup. Ya, jadi cuma 10% yang off. Laki-laki 30% yang on. Karena kondisi inilah maka
secara fitrah perempuan terus-menerus menerima informasi dari sekitarnya. Ya. Kenapa begitu? Ya itu tadi salah satu tugas kita sebagai ibu, ya. Mungkin kalau anak bangun, anak nangis, apalagi anaknya masih kecil, ya, ibu yang langsung dengar. Ya, jadi fitrahnya kayak gini ya. Bu Esa, saya pernah tuh nggak dengar sama sekali, berarti ibu capek banget. Tapi nggak setiap hari itu, mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Tapi bapak-bapak hampir setiap hari nggak dengar anaknya nangis. Ya, itu juga yang menjelaskan bahwa ini pada saat kita waktu masih anak-anak kecil ya, atau juga anak-anak besar sekarang, anak-anak waktu nangis kah, atau anak-anak masuk kamar kita karena mungkin dia takut gitu, atau mungkin dia sepertinya ya demam dan sebagainya, ibunya langsung bangun, kenapa nak? Gitu. Apalagi waktu kecil, anak nangis, kita bangun. Pas lihat suami, bapaknya kenapa tidur? Ya Allah, terus kita mulai ngebatin karena nggak ada ilmunya kan, termasuk saya dulu. Ya Allah, si ayah, ya Allah, gitu kan. Untung ngebatinnya tetap panggil Allah ya. Ya Allah, si ayah anaknya nangis meledak-ledak gini, dia nggak bangun. Ya, itu pertama kita ya ngomongnya gitu. Mulai masuk nanti prasangka berikutnya. Kenapa? Karena anak nangis terus, ayah nggak bangun. Ya Allah, ini suami ini nggak peduli banget sih sama anak. Iya, mulai masuk prasangka negatif. Karena emosi kita udah turun levelnya ya. Jadi mulai itu. Ya, ya Allah. Untung sebutnya Allah. Coba nggak sebut Allah. Ya, mungkin kalimatnya punten ya. Kurang ajar banget sih nih bapaknya ya. Anaknya nangis-nangis dia nggak bangun ya. Gimana sih? Itu sudah lebih parah lagi. Kenapa? Karena nggak nyebut Allah. Ya, sudah mulai memaki. Hati-hati. Saya juga pernah dulu begitu. Walaupun kami sama-sama dokter, ya belajar juga tentang otak. Cuman riset tentang ini nih baru banget, baru. 2006 itu, 2006. Saya ingat sekali 2006 langsung ya Allah, astagfirullahaladzim. Dan minta maaf. Kita kalau tahu apa-apa, terus waktu itu kita misalnya ngedumel ya, sebisanya minta maaf. Ya. Suami suka bingung, kenapa lagi kamu minta maaf? Maaf ya ayah, saya minta maaf banyak banget sama suami. Mulai dari ya kalau menjawab SMS cuman oka, saya baru paham, saya minta maaf. Manggil 3 kali baru nengok, kalau dulunya saya kan marah tuh, baru saya paham, minta maaf lagi. Termasuk ini, ayah maaf ya. Kenapa? Dulu itu setiap kalau anak-anak waktu kecil, waktu bayi nangis, kemudian aku bangun, terus lihat kamu tidur, aku cemburu banget, kesel banget. Kok yang nggak bangun-bangun sih? Bantuin kek gitu. Ya maaf ya, berprasangka gitu. Dan saya paling banyak, karena anaknya 5, berarti kan 5 kali berapa hari, berapa bulan itu ya untuk berprasangka buruk pada suami. Jadi minta maafnya agak sering-sering nih. Ya. Tapi uniknya laki-laki ya, 30% aktivitas elektriknya nyala bukan untuk mendengar yang ada di dalam ruangan. Untuk mendengar apa yang ada di luar ruangan atau di luar rumah bahkan. Kalau sekarang karena ada AC ya. Bapak-bapak zaman dulu sebelum ada AC ya, atau misalnya rumah yang belum terlalu banyak dinding-dindingnya, itu kalau ada apa-apa di luar rumah, laki-laki bangun. Saya juga dulu pernah begitu. Anak nangis, ayah Toto nggak bangun, tapi sirene mobilnya nih, alarm mobilnya nyala, dia loncat. Terus apalagi prasangka saya yang karena nggak ngerti dulu ya. Tuh kan, anaknya nangis, dia nggak bangun, mobilnya nyala, alarmnya dia bangun. Matre banget sih ya. Gitu. Kasiannya kita ya. Bukan kasiannya laki-laki, ya laki-laki juga dia nggak peduli banget kita bersungut-sungut. Kasiannya kita ya. Dikit-dikit ngedumel, dikit-dikit ngedumel. Itu yang kalau bertumpuk-tumpuk tiap hari, itulah yang jadi tekanan. Ya, tekanan. Oke, nah jadi harus paham ini. Memang laki-laki Allah desain 30% aktivitas elektriknya on. Untuk apa? Tetap menjaga keamanan. Kenapa? Karena hipotalamus, walaupun dia sebagai pusat tidur, tapi juga pusat menjaga keamanan. Gitu. Ya, laki-laki ingat 2,5 kali lebih luas, lebih lebar. Makanya laki-laki itu tadi cepat tidur tapi dia jaga keamanan. Sampai sini sepakat dulu ya. Bu Aisyah, kalau saya malah suami saya yang bangun, ya saya yang malah jarang bangun, berarti ibu agak tomboy. Otaknya otak agak laki-laki gitu.
Dan satu lagi, bersyukurlah bapaknya mau bangun. Coba kalau dua-duanya otak laki-laki nggak ada yang bangun, itu anak sudah keluar jalan-jalan, ya kayak film apa itu Baby Days Out, gitu ya, jalan-jalan tuh anak. Makanya bersyukur. Tapi itu tidak banyak laki-laki. Termasuk Gus Dur ya. Kalau saya dengar ceritanya Gus Dur ya dari Ibu Nuria bersama anaknya. Anak-anaknya kan perempuan semua ya Gus Dur ya. Kata Bu Nuria, Gus Dur yang bangun. Gantikan popok. Paling nanti barulah nanti setelah digantikan popok, anaknya digendong kasih ke Bu Nuria, baru disusui gitu. Dalam hati saya itu jarang banget laki-laki kayak gitu. Ya, bisa jadi ya seorang laki-laki yang jadi suami kemudian dia dengar dan dia bangun, itu betul-betul laki-laki yang sangat ya rajin ikut taklim, sehingga senantiasa mendengar sirahnya Rasulullah, bahwa Rasulullah ya juga yang sebagai ayah ya juga bangun pada saat anaknya bangun gitu ya. Tapi pada umumnya laki-laki karena anatomi otaknya seperti itu, jadi teman-teman, apalagi ibu muda sekarang yang masih kecil anaknya nangis, bapaknya nggak bangun, itu biasa aja, itu lazim, nggak usah pusingkan, ya hindari baper, sudah buang energi nanti, ya bisa. Kenapa? Karena kita sudah belajar. Jadi pas anak nangis, kami lihat bapaknya, kalau dulu manyun kita karena kesel dia nggak bangun, sekarang senyum, ya Allah, ayahnya laki-laki banget, 70% aktivitas otaknya off, gitu aja. Daripada kita ngedumul-lulu, wah ya, nanti cepet tua itu kalau kita begitu ya, masih muda umur, tapi udah otaknya udah ya kecapean banget, ya, oke. Makanya jangan heran nih, ya bapaknya juga ikut tidur lelah banget, ya ibu-ibu masih bisa bangun nih kalau gerak dikit ibu nih, ya anak ibu udah langsung bangun, ayah udah, lucu banget nih anaknya ngikutin gaya ayahnya. Ya ini bisa untung ya, makanya saya tuh kalau waktu anak-anak masih kecil dan kemudian suami mau bantuin ya, ayah Toto, sini saya bantuin klonin anak, saya suruh ya kasur kita buka dulu, tidurnya di bawah aja ya. Kenapa? Karena kalau di atas bisa gelinding anaknya, bisa jatuh, dan ayahnya nggak rasa, ya nggak rasa. Kenapa? Karena 70% aktivitas otaknya off. Ya, makanya saya kasih kasur aja di bawah. Ya, bahkan dari kecil anak-anak ada di bawah aja deh sudah semuanya, gitu. Ya, baik. Nah sekarang kembali soal mimpi, ya. Peneliti menemukan hal yang menarik saat orang dalam kondisi bermimpi alias rapid eye movement. Berarti dia gelombangnya mulai agak naik ke atas ya, kalau tadi siklus tadi ya. Mereka mengatakan bahwa saat orang bermimpi aktivitas otak sangat tinggi, namun otot tubuh mulai melemah atau lemas. Jadi otaknya kerja nih, tapi tubuhnya lemas. Oke. Nah, nanti pernafasan serta detak jantung menjadi tidak beraturan saat bermimpi. Apalagi kalau mimpi buruk ini ya, mimpi serem atau mimpi dikejar sesuatu. Wah, itu udah ya. Nah, hal ini masih menjadi misteri bagi para ahli biokimia dan neurobiologi untuk mencari tujuan dari mimpi itu sendiri. Ya. Saya sedikitnya ini ya, baru sedikit sebetulnya belajar tentang mimpi itu dari Abi Maki, karena beliau adalah orang yang mempelajari atau juga secara ya genetik ya. Saya pernah ngobrol sama Abi waktu di rumah Abi, udah lama sebetulnya. Tanya, Abi kok bisa ya untuk menafsirkan mimpi? Nah dia cerita, iya Bu Aisyah, saya tuh kayaknya talenta ya, bakat spiritual namanya. Ada bakat yang ke-9 pada manusia, bakat spiritual, tapi nggak semua orang punya, nggak semua orang aktif, punya tapi nggak aktif. Ya, Abi ini aktif, sehingga beliau ya bisa menafsirkan mimpi, terutama mimpi-mimpi yang di akhir tadi, di gelombang yang 1, 2. Jadi gelombang pertama, mimpi yang pertama, rem pertama itu untuk ya pembersihan otak saja. Kedua, ketiga, yang keempat itu biasanya karena sudah bersih, kita punya otak, gelombangnya juga sudah bersih, maka yang mimpi di siklus keempat itulah ya sering dijadikan sebuah petunjuk atau bisa dibahas
ya di sepertiga yang di terakhir yang udah mau sebentar lagi bangun di situ, ya di situ kata Abi itu bisa dibahas atau bisa ditafsirkan, ya. Saya dari dulu menafsir mimpi ya karena itu harus ada pelajaran khusus yang cuma ingat kalau digigit ular aja. Ya, itu gara-gara ada lagu aja itu. Ular besar sekali kan gitu ularnya. Ya, cuma tahu bahwa oh ya mau nikah gitu kan gigit ular. Ya. Nah, cuma tahu itu aja. Selebihnya belum hafal-hafal juga gitu. Ya. Baik. Yang mana sih yang terjadi pada saat kita mimpi ini? Jadi selama ini peneliti mengetahui bahwa terdapat kelompok sel di batang otak yang ya. Jadi ini si locus coeruleus atau namanya inti subcoeruleus yang mengendalikan mimpi. Jadi kalau tadi tidur di hipotalamus di depan, ya, yang nanti membuat mimpi itu yang di batang otak. Kita pernah belajar batang otak kan? Apa coba? Masih ingat batang otak ini otak apa? Otak reptil. Otak yang kalau tegang fight or flight. Nah, mimpi juga ternyata karena batang otak yang bekerja, maka kita waktu mimpi itu tegang gitu. Fight or flight ya. Apalagi kalau mimpi kalau kita diserang, itu kita dalam mimpi itu kita kadang ya kita tonjok siapa yang menyerang atau kita kabur gitu. Ya, tapi apa boleh buat? Nggak bisa kabur beneran karena badan kita paralisis atau badan kita ototnya melemah. Itulah mimpi. Tapi kalau itu terjadi pada hal yang nyata, badan kita karena tidak paralisis, tidak melemah, maka kita lari betulan kan gitu. Masih ingat pelajaran batang otak? Nah, inilah batang otak nih. Ya, masih ingat ya? Dalam kalau konsep kita bicara emosi, kita bicara ini batang otak ini adalah otak reptil yang salah satu fungsinya adalah kalau dia tertekan ya atau terancam, kita punya respon tubuh fight or flight, serang atau kabur. Ya. Dalam mimpi juga gitu ternyata. Karena mimpi itu ada locus coeruleus yang ada di batang otak ini itu yang bekerja. Makanya dalam mimpi itu kita antara serang atau kabur, ya. Nah. Kemudian apa lagi? Gangguan tidur. Apa sih gangguan tidur? Nah, teman-teman ada nggak ini? Satu, insomnia. Kita sering dengar ya insomnia ya. Apa sih insomnia? Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan tidur baik secara kualitas maupun kuantitas. Jadi waktunya kurang ya, terus dia nggak satu siklus. Ya, ini yang tidak mampu memenuhi kebutuhan tidur itu. Nah, dan insomnia itu ya penyebabnya bisa karena gangguan fisik atau karena faktor emosi seperti perasaan marah, cemas, takut, sedih. Ya. Dan ada 3 jenis insomnia. 1, insomnia inisial, kesulitan untuk memulai tidur. Ya lama banget, ada bahkan habis subuh baru bisa tidur. Itu insomnia inisial. Ya. Kemudian lagi insomnia intermittent, kesulitan untuk tetap tertidur karena sering terjaga. Jadi baru tidur 5 menit terbangun lagi. Kan itu 5 menit kan belum masuk di fase kita dalam ya, belum masuk ke fase stage yang 3. Itu kan stage 3 itu kan bisa 20 menit ya. Baru 5 menit terbangun lagi. Itu namanya insomnia intermittent. Udah terjaga lagi, tidur lagi susah. Wah, itu berarti udah insomnia intermittent plus inisial. Aduh, lebih susah lagi. Kemudian insomnia terminal. Bangun terlalu dini dan sulit untuk tidur kembali. Nah, ini tadi. Ya. Yang intermittent dan inisial digabung namanya terminal. Teman-teman yang insomnia yang mana coba? Inisial kah? Intermittent atau terminal? Yang mana? Yang kasihan nih yang terminal ya, udah bangunnya kecepatan terus udah susah tidur lagi. Itu namanya gemesnya minta ampun gitu. Ya. Kalau kayak gini gimana? Ya, mungkin cara mengatasi insomnia masih ada cara-cara alamiah dulu ya. Mungkin teman-teman juga sudah tahu ya cara mengatasinya ya. Olahraga rutin. Wah, Bu Aisyah klise banget sih olahraga rutin. Ya memang. Memang begitu. Cuman Ibu Aisyah juga tahu bahwa perempuan ini tidak ada otak program olahraga di otaknya. Nggak ada. Ya. Makanya kalau ada perempuan senang olahraga itu mungkin bakatnya, dia namanya kecerdasan ya fisik ya, fisikalis atau kecerdasan kinestetik istilahnya ya. Tapi banyak banget yang nggak bisa olahraga.
Itulah mengapa ya sejak 16 tahun yang lalu Bu Isa juga mencari gimana perempuan, cara olahraga perempuan yang asik. Ya itulah yang kemudian muncul, ada kita punya grup namanya Mind Body and Soul MBS, dan tadi juga saya sempat lihat teman-teman MBS juga bergabung, Masya Allah. 16 tahun sudah setiap bulan lakukan teknik-teknik olahraga yang gampang buat perempuan. Gampang. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Menghindari tidur di sore hari, ini benar banget. Makanya Nabi ajarkan kita nggak boleh tidur setelah asar, tahan. Ya, sampai kapan? Nah, sampai setelah azan Isya, sholat Isya cepat-cepat baru tidur ya. Kemudian melakukan relaksasi sebelum tidur, bisa membaca kah, mendengar musik kah, ya, mendengar orang baca Quran kah, ya, dan tidur jika benar-benar ngantuk. Jadi kalau udah ngantuk banget langsung minta izin saya tidur dulu ya, gitu. Ini untuk malam hari tentunya ya. Nah, jadi insomnia. Ya. Apalagi gangguan tidur, ada namanya parasomnia. Parasomnia itu apa? Perilaku yang dapat mengganggu tidur atau muncul saat seseorang tidur. Ini paling sering terjadi pada anak-anak. Ya, parasomnia itu apa? Sering terjaga, tidur jalan atau night terror. Ya, bisa waktu kecil juga sering jalan. Kalau ibu cerita, ya sering jalan kadang-kadang bawa bantal jalan ya. Tapi juga pada anak-anak kan sering terjadi, ya mengganggu tidur ya. Kemudian gangguan transisi, bangun tidur, ngigo, ngomong. Ya, Bu Ica juga sering tuh waktu kecil ya. Bahkan kalau ngigo tuh jelas omongannya apa. Kadang bisa diajak ngomong lagi ya. Ya, diajak ngomong sama orang di sampingnya gitu. Ya, kita jawab lagi ya. Nah, ini termasuk gangguan tidur sebetulnya, ya. Mungkin bisa jadi waktu itu Bu Isa karena anak pertama, kemudian adiknya 3 laki-laki, ya itu sering-sering stres itu, ya makanya sering terjadi parasomnia, ya gangguan tidur berjalan dan ngigo, ya. Dan ada lagi parasomnia ya, yang terkait dengan tidur REM. Jadi pas mimpi dia ada gangguan, makanya mimpi buruk, ya. Dan kalau terus-terusan ini menjadi sebuah gangguan, ya sebuah gangguan. Kemudian apa lagi gangguannya? Ya, hipersomnia. Apa hipersomnia? Kebalikan dari insomnia, yaitu tidur yang berlebihan terutama pada siang hari. Hipersomnia itu namanya. Udah gangguan tidur tuh sebetulnya. Ya, penyebabnya apa? Kerusakan sistem saraf atau gangguan pada hati atau ginjal atau karena gangguan metabolisme, ya. Hipertiroidism ya. Kalau kita ada gangguan tiroid ya, itu memang sering siang hari selalu pengen tidur gitu, tapi berlebihan. Walaupun kita itu dibolehkan tidur siang ya. Tidur siang habis zuhur sampai sebelum asar. Kita diperbolehkan, itu ada hadisnya ya. Tapi ini jadinya ya sangat tidurnya berlebihan pada siang hari. Ini bisa jadi ada gangguan. Ya. Dan pada kondisi tertentu hipersomnia dapat digunakan sebagai mekanisme coping untuk menghindari tanggung jawab pada siang hari. Jadi ada orang ya dia tidur siang yang berlebihan itu karena apa? Karena dia menghindar. Ya. Coping skill, keterampilan untuk menanggulangi. Jadi mekanisme coping skillnya. Tapi untuk apa? Untuk menghindar tanggung jawab. Ya mungkin kalau siang barangkali ibunya suruh ini itu tuh anak-anak tidur. Tapi kalau kita zaman dulu ya, ibu kita malah kita suruh tidur siang, malah kita main. Ini aneh ya. Oke, jadi hipersomnia juga termasuk dari gangguan tidur. Makanya kalau ada orang tidur siang berlebihan, suami tidur siang berlebihan, sementara istrinya kerja, jangan-jangan dia ada gangguan saraf tuh, ya, atau gangguan hatinya, levernya bekerjanya kurang maksimal, ya, atau ginjalnya kurang maksimal, ya, atau metabolisme, bisa hipertiroidisme, bisa juga karena diabetes juga termasuk, ya. Oke, kemudian apa lagi? Narkolepsi. Apa narkolepsi Bu Isa? Narkolepsi ini gelombang kantuk yang tak tertahankan yang muncul secara tiba-tiba pada siang hari. Nah ini dia. Susah banget. Nah gangguan ini disebut juga sebagai serangan tidur atau sleep attack. Ya. Jadi penyebab pastinya belum diketahui, diduga karena kerusakan genetik. Atau juga karena genetik. Ya. Ada turunan itu kita. Ya tidur, gampang banget tidur. Duduk aja tidur. Ya. Narkolepsi atau teman-teman nggak tidur dia tidur. Ya, kita juga sering ya kadang-kadang ada serangan tidur, tapi itu karena kurang tidur biasanya sekali-sekali lah gitu ya. Atau habis minum obat, terutama obat yang mengandung CTM. Itu biar ada presiden di depan kita tetap tidur itu karena CTM itu ya menstimulasi hipotalamus tadi supaya tidur. Tapi ada orang yang langsung bicara duduk dan hampir setiap hari gitu.
Bisa jadi karena genetik, atau kalau terlalu ekstrim orang lagi masih bicara ya, dan dia bisa aja dia kurang tidur, ya ini datangnya serangan tidur. Jadi ya orang aneh loh kok tidur gitu ya. Ya, nah ini namanya narkolepsi. Ini juga sudah masuk gangguan tidur. Ya. Ya. Apalagi gangguan tidur. Ini apnea tidur atau sleep apnea. Ya. Adalah gangguan tidur yang menyebabkan pernapasan seseorang berhenti sementara sekitar 10 detik selama beberapa kali saat sedang tidur. Jadi bayangkan 8 jam tidur ada 10 detik berhenti itu ya beberapa kali. Nah, kondisi ini ditandai dengan ngorok. Jadi kalau ada orang mengorok itu sering sekali terjadi sleep apnea. Tiba-tiba berhenti gitu, ya. Dan tetap merasa mengantuk setelah tidur lama. Ini jadi kalau ada orang udah tidur 8 jam dia masih tetap ngantuk aja ya, itu barangkali ya dia itu ada sleep apnea. Jadi berhenti napas 10 detik. Kenapa sleep apnea? Itu biasanya lidahnya, otot lidahnya sudah mulai kendor dan dia turun. Atau orang yang gemuk. Ya, kita kalau tidur, kalau kita napas normal itu harusnya tuh lidah tidak turun ke bawah. Ya, sehingga napas yang dari hidung, dari mulut, karena kita kan kalau udah tidur lelap kan nganga ya. Ini masuk oksigen, masuk ke paru-paru, ini tidak terjadi gangguan. Nah, tapi kalau orang yang gendut ya atau berat badannya lebih, sehingga ini tadi kan, dan juga sudah mulai usia ya, mulai kita kendor-kendor nih. Ibu-ibu makanya jangan heran kalau kita sudah mulai masuk usia 50 tahun tuh sering mengorok, itu karena ini ya otot lidahnya sudah mulai turun. Makanya kalau kita kenapa terjadi suara ngorok itu ya karena itu tadi ya oksigen mau masuk paru-paru, ini ada di sini ada blok udara, blok airway di sini. Jadi ngorok. Nah, ini bahayanya itu sering gelagapan yang 10 detik itu. Gitu ya. Gitu kan kayak gitu. Ya, dan berkali-kali lagi. Makanya kalau kayak gini posisinya nggak boleh telentang. Ya, harus miring. Nggak boleh telentang. Oke. Nah, ini namanya sleep apnea atau apnea tidur. Ya, ini juga sudah masuk gangguan tidur. Ya, jadi tadi gangguan tidur ada insomnia, parasomnia, ya, narkolepsi, kemudian sleep apnea ini termasuk ya gangguan tidur. Oke. Sekarang sunnah-sunnah sebelum tidur ya, Rasulullah SAW sudah ajarkan kita adab tidur. Saya yakin teman-teman juga sudah lakukan ya. Ada baiknya hari ini juga kita refresh ya. Apa sih? Disuruh berwudu dulu. Ya. Jadi dari Bara bin Azib radhiyallahu an katanya Nabi bersabda, jika kamu mendatangi tempat tidurmu maka berwudulah seperti wudumu ketika sholat. Kenapa? Karena tadi kita sudah tahu ya wudu itu dari sisi gelombang itu membuat gelombang itu sudah masuk alfa. Jadi artinya kalau nanti tiduran untuk memudahkan tidur langsung masuk ke gelombang ke dalamnya lebih mudah. Ya. Tentu selain kebersihan, selain karena kita patuh, selain karena ya kita belajar ingat pembuluh meridian kita karena kita wudu, apa yang kita usap, bagian-bagian tubuh yang kita usap itu putaran pembuluh meridian yang lancar ke kirinya atau tawafnya sehingga sinyalnya jadi bagus. Itu kan banyak banget ya manfaat wudu dari sisi apapun. Nah, kemudian makanya kita sebelum tidur disuruh berwudu. Ya, mulailah kita latihan ini ya, Masya Allah. Dan tentu ya manfaatnya lagi adalah tidur kita dijaga malaikat. Itu tadi ya karena sinyalnya panjang. Nah, sinyal itu belum tentu dari tubuh kita saja ya. Itu bisa dari para malaikat yang diutus oleh Allah. Karena orang ini berwudu. Wah, asik kan, Masya Allah. Ya. Terus apa lagi? Memakai celak. Nah, asik nih ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an katanya dahulu Rasulullah SAW memiliki celak yang beliau pakai menjelang tidur sebanyak 3 kali di masing-masing matanya. Masya Allah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, hendaknya kalian bercelak menggunakan ismit ketika menjelang tidur, karena bisa mencerahkan penglihatan dan menumbuhkan rambut, jadi bulu mata ya. Ya, ini hadis riwayat Ibnu Majah, At-Tirmizi, Abu Ya'la dan At-Tabarani. Ya, apa sih ismit? Nah ini nih celak yang kayak gini nih, teman-teman punya ya. Biasanya kita kalau dari Mekah atau dari Umroh ya, ini yang produksi Madinah tuh lebih ini lagi ya. Ini mencerahkan mata dan itu tadi yang membuat bulu mata jadi lebih baik lagi menumbuh ya, tumbuh bulu mata yang di mata ya. Nah, jadi saya biasanya karena
Rasulullah sampaikan seperti ini, makanya mengapa kalau kita nih ya mau tidur itu, aduh cantik banget. Kalau bisa tambah lagi apa? Lipstick Arab. Ya, yeah. Saya dulu di Rumil sering banget bawa lipstick Arab, ingetin teman-teman Rumil yang hijau itu ya. Aduh, Bude, sekarang udah mulai habis lipstick Arabnya bisa nih, belum sempat umroh lagi. Bayangkan udah pakai celak, pakai lipstick Arab, ya Allah cantik banget. Palingnya kalau suami terbangun tengah-tengah malam pas ngeliat istrinya, ya Allah cantik banget gitu kan. Nah ditambah lagi sekarang pakai skincare lah ya, supaya kenapa kulit udah kering karena udah usia, udah sering di AC ya, sudah tambah lagi. Masya Allah. Nah, ini ya, jadi celak ismit ya, ini melentikkan dan menumbuhkan bulu mata, membersihkan mata, mengobati sakit mata, mencerahkan mata, menajamkan garis mata, ya. Ini yang isinya serbuk gini, ya, Masya Allah. Ini Rasulullah pakai celak tuh pas tidur, ya, Masya Allah ya. Terus apa lagi? Membersihkan pembaringan sambil membaca basmalah, bismillah ya. Yaitu dengan mengkibasnya agar tidak ada kotoran dan kutu-kutu yang mengganggu tidur kita atau setan yang mengganggu. Setan ini bisa diartikan itu tadi ya, bakteri, virus ya, atau yang setan yang belum lagi dikasih nama yang kita belum tahu kan. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika salah seorang kamu membaringkan diri ke kasurnya, maka hendaknya ambil kain untuk mengkibaskan kasurnya itu dengannya dan sebut nama Allah, karena dia tidak tahu ada apa di atas kasur itu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ibnu Hibban. Ya. Bahkan kalau kita mau duduk di kursi juga, kita kalau bisa kebas. Bismillahirrahmanirrahim. Kebas 3 kali. 1, 2, 3. Mau duduk kursi di mana aja ya. 1, 2, 3. Mau tiduran juga 1, 2, 3. Kalau tiduran, makanya mengapa ada budaya sapu lidi. Nah ya, sapu lidi. Pakai sapu lidi atau pakai kain lah kita kebas. Karena memang ini sunnahnya Rasulullah. Ya kan kita nggak tahu ada di situ apa. Minimal debu lah, debu, tungau ya. Itu juga termasuk kan makhluk-makhluk halus kan itu kan. Iya. Dan barangkali ada makhluk halus lainnya ya. Kemudian apalagi kanan. Nah, ini apalagi kalau udah mulai kita ya usia-usia ini, kenapa itu tadi lidah supaya nggak turun ke belakang, itu bahaya soalnya. Ya. Atau ya itu tadi ya, gemuk kah, masih kecil gemuk kah, itu ajarin tidur ke kanan ya. Tidur Rasulullah menghadap ke kanan. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW mengatakan, berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu. Ya. Kemudian meletakkan tangan di bawah apa? Apabila Nabi SAW hendak tidur pada malam hari, beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya. Ya, jadi kayak gini nih, ini ilustrasinya kayak gini. Kenapa ke kanan? Karena jantung itu posisinya di kiri. Kalau kita berbaringnya ke kiri dan dalam waktu lama, ya kan kita nggak tahu tuh 7-8 jam, kadang-kadang kita nggak tahu berapa jam di ke kirinya itu, ya itu bisa menekan ya proses metabolisme dari jantung. Makanya nanti terhambat semua pembuluh darah mendapatkan protein, mendapatkan nutrisi, mendapatkan oksigen. Makanya ke kanan. Ya, pokoknya mulainya ke kanan. Setelah itu mungkin di pertengahan itu di kiri karena mulai di kanan. Uniknya nih tubuh karena mulainya di kanan, nanti endingnya juga di kanan itu. Ya, walaupun yang apa tuh gaya tidur yang apa tuh namanya geratak ya, apa sih tidur yang kemana-mana. Tapi kalau dimulainya dari kanan, ya nanti itu dia akan ya lebih sering ke kanan lagi karena startingnya dari situ. Ya. Dan kenapa juga kita di tangan di pipi itu dalam rangka ya supaya kita ya tangannya nggak kemana-mana gitu gangguin orang, itu salah satunya ya. Kalau alam lagi apalagi nanti maknanya ya. Baik. Kemudian meniupkan kedua tangan dan membaca doa. Ini ya ayat-ayat ya muawwizat ya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, apabila Rasulullah SAW hendak tidur, beliau meniup kedua tangannya dan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Lalu beliau mengusap badannya dengan kedua tangannya sejauh jangkauannya. Ya, dimulai dari kepala, wajah dan bagian tubuh depannya, dan hal itu dilakukan 3 kali. Ya. Lalu nanti ada juga hadis tentang doa sebelum tidur. Bismikallahumma amutu wa ahya ya. Dengan namamu ya Allah aku mati dan aku hidup. Ya, ini juga hadis Bukhari ya. Jadi ini harus mulai ya kita lakukan. Teman-teman terima kasih alhamdulillah yang teman-teman yang sudah sering ya dan selalu melakukan ini. Ya, karena bukan apa-apa, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ini itu melindungi kita ya dari apapun gangguan. Ya, Masya Allah. Ya.
Makanya terkenal trikul, ya. Trikul, 3 kul, ya. Kemudian apa lagi? Ya. Tidak tidur sebelum Isya. Hadis dari Abu Barzah radhiyallahu anhu yang berkata bahwasanya Rasulullah SAW tidak menyukai tidur sebelum Isya dan berbincang-bincang sesudahnya. Ya, jadi pokoknya sampai azan Isya dulu, terus sholat Isya, baru tidur. Harusnya kayak gitu ya. Cuman kadang-kadang nih ngantuk banget nih antara maghrib sampai Isya, makanya jangan rebah-rebahan itu. Kalau bisa duduk gitu kan, atau melakukan hal-hal yang lain. Atau kadang-kadang Nabi kalau capek banget ya tiduran, tapi itu tadi kepalanya agak naik ke atas, tangannya disanggah gitu, yang menyangga kepala gitu, supaya nggak ketiduran gitu, ya. Kemudian apa lagi? Tidur pada awal malam dan bangun pada akhir malam. Ya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, beliau Rasulullah tidur pada awal malam dan bangun pada akhir malam, kemudian melaksanakan sholat. Masya Allah. Ini yang kadang-kadang kita sering langgar ya. Termasuk Bu Isa nih masih tidurnya akhir malam malah. Ya, ini makanya tidurnya nggak kualitas ya. Nah, dan yang luar biasa adalah kenapa kita diminta oleh Rasulullah untuk melaksanakan sholat di akhir malam itu, sepertiga malam. Karena disitulah, karena masih banyak banget orang yang tertidur di situ. Ya. Nah ini ya, kalau tadi kan kalau Isya itu kan 7:30 ya. Kalau tidur kita antara jam 8, nah ini ya sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, dan sepertiga malam terakhir. Nah di sini kan kita disuruh bangun ya. Disuruh bangun. Nah, orang banyak banget terlelap di sini. Nah, apa yang terjadi sebetulnya kalau dari tinjauan bioplasmik ya, orang tidur nih, apalagi kalau sudah masuk gelombang yang dalam tadi, yang delta, yang tidur pulas, sinyal tubuhnya itu nggak panjang. Dia memendek sinyal. Kalau kita pernah belajar ya, gelombang ini kan bioplasmik ini bisa panjang, bisa pendek. Ya, dia memendek sebetulnya. Yang kerennya adalah kalau kita tadi ya, pada saat mau tidur kita baca trikul tadi, maka di samping-samping kita itu sinyal kita ini bukan hanya dari tubuh kita, tetapi sudah ada malaikat yang menjaga, bergabung dengan sinyal atau nurnya yang keluar di gelombang kita ini. Ya. Nah, kemudian pada saat orang pada tidur nih, sinyalnya memendek, terus kita sholat. Pada saat itu sholat, dan kita tahu pada saat kita sholat itu ya, pada saat kita sholat, sinyal tubuh kita memanjang dan sangat panjang, bahkan bisa tembus lauh mahfuz. Makanya pas doa itu keren banget. Yang lain sinyalnya pendek, kita keluar tuh, jalan tol sudah. Kalau siang hari kayak gini kan orang pada bangun dan misalnya pada doa ya, pasti bersaing dengan sinyal-sinyal orang juga yang sedang bangun, yang sedang berdoa juga barangkali, atau sedang kerja ya, bergabung kita berkompetisi juga ya, bersaing juga dengan sinyal-sinyal provider, karena semua orang pada pasti gadgetnya nyala kan. Kalau kita tidur kan sudahlah sinyal tubuh kita memendek, gadget sedang tidak dipakai, makanya semuanya sedang memendek. Kita sholat, Masya Allah. Itulah makanya afdal banget ini sholat yang sepertiga malam, sholat sunnah sepertiga malam ini untuk kita berdoa. Ya. Nah, keren kan? Makanya mujarab loh, makbul doa. Ya. Tidur siang itu sunnah. Ya, jadi kailullah ya, istirahat sianglah kalian. Sesungguhnya setan-setan itu tidak pernah istirahat siang. Tapi itu tadi, istirahat siangnya itu bukan ba'da asar, karena takut kebablasan ya. Jadi habis sholat zuhur mau ke asar, silakan tidur siang. 1,5 jam itu udah siklus yang satu siklus ya, sudah asik ya. Nah, jadi manfaat tidur siang ini bagi kesehatan banyak sekali. Ya, walaupun banyak orang menstigma orang tidur siang ya, itu katanya malas, nggak produktif, hanya untuk anak kecil dan orang tua dan orang sakit ya, padahal sebetulnya ada ya sunnah Rasul untuk kita tidur siang. Untuk apa? Memperkuat sistem kekebalan tubuh, meningkatkan kemampuan daya ingat, meningkatkan kewaspadaan, memicu kreativitas dan mengurangi stres. Ya, saya sering dengar itu orang-orang hebat itu tidur siang di kantornya sebentar aja. Ya. Termasuk Pak Habibie, makanya di tempat beliau itu selalu ada tempat istirahatnya gitu ya. Nah, jadi ini harusnya kita begini, makanya zaman dulu kita disuruh tidur siang sama ibu kita ya. Sekarang kita suka ngoyo ya, nggak mau tidur siang.
Kalau Bu Isa misalnya seneng banget nih kalau misalnya siang-siang itu ada di mobil ya, habis sholat zuhur, misalnya habis dari Rumil, habis sholat zuhur, ya habis makan sama Bu Vera, sama Bude, sama teman-teman Rumilers lain, terus kan pulang nih kan, dari Rumil ke rumah Bu Isa tuh 2 jam, tidur di mobil, itu enak banget itu, ya. Makanya pas sampai rumah udah sehat lagi, udah ini ya semua manfaat-manfaat tidur siang di mobilnya itu dapat ya enak. Nah sekarang nih yang malah aneh nih pas di rumah ya aduh ini sulit banget tidur siang. Kenapa? Karena ada acara siang. Aduh itu ya mau bilang sama Mbak Nining kalau bisa nih ya pertengahan tahun yang siang udah dikosongin deh Ci. Pengennya begitu. Cuman kadang-kadang nggak tega juga sama ibu-ibu. Tolonglah Mbak Nining siang aja sebentar aja. Mana ada acara kita bisa sebentar aja ya. Oke, baik dan Rasulullah ya tidur hanya beralas tikar, masya Allah. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu berkata Rasulullah SAW biasa tidur di atas tikar dan ketika beliau bangun tampak bekas guratan tikar pada bahunya. Maka kami berkata wahai Rasulullah kami ingin membuatkan kasur untukmu. Kata beliau apalah artinya dunia ini bagiku. Aku di dunia ini hanyalah laksana seorang pengembara yang berteduh di bawah pohon. Dia beristirahat dan kemudian meninggalkannya ya Allah ya Rabb. Tapi orang Jepang tanpa sadar mereka juga mengikuti ya tidurnya Rasulullah. Ya alasnya cuma tikar aja. Ternyata kalau kita bicara tentang kalau tidur di bawah dan alasnya tidak terlalu tebal, maka kepenatan dari seluruh otot tubuh kita itu akan ditarik oleh gravitasi bumi masuk ke dalam tanah. Ternyata itu ya Allah. Ya. Makanya pernah tuh saya cerita dalam seminar, karena kalau kita lagi marah disuruh rebahan, saya suka rebahannya di lantai. Ya, kenapa? Supaya marahnya saya tuh langsung masuk di dalam tanah itu, terkubur lagi ke tanah. Lewat proses gravitasi bumi itu. Ya. Dan itu juga sebuah kode. Jadi Ayah Toto kalau lihat Bu Isa udah rebahan di lantai, dia tahu, istri saya marah nih. Anak-anak juga mulai tahu juga gitu. Tapi semata-mata kalau Bu Isa supaya cepet rilis, cepet energi negatifnya itu kembali aja ke tanah lagi supaya kita pas bangun udah seger lagi, udah bisa senyum lagi sama suami, senyum lagi sama anak-anak, ya. Nah itu. Tapi ini dia luar biasa ya. Makanya di dalam salah satu sunnahnya Rasulullah adalah sebetulnya tidur beralas tikar karena memang banyak banget manfaatnya, ya. Kemudian apa lagi? Tidak tidur tengkurap. Nah, ini yang terakhir ya. Kebiasaan tidur sehat ala Rasulullah berikutnya adalah dengan tidak dalam posisi tengkurap. Abu Hurairah berkata bahwa Nabi SAW melihat seseorang berbaring tidur dengan posisi tengkurap. Kemudian beliau bersabda, ini adalah cara tidur yang tidak disukai oleh Allah. Ya, teman-teman yang masih sering tengkurap, cobalah latihan untuk ya hindari ini. Kenapa? Karena ini banyak sekali. Ya, penelitian memberitahu kita bahwa banyak sekali kerusakannya pada saat kita tidur siang ini. Kenapa? Ini tulang belakang saraf-saraf ini terbebani dengan gaya dari atas. Bahkan ada beberapa hadis juga dikatakan ya, kata Nabi, kemudian belum lagi paru-paru tertekan, jantung lagi tertekan. Ya. Ada dulu ilmuwan bilang bayi tidurnya di telungkupin. Kalau saya nggak pernah mau begitu. Kenapa? Karena tahu ini hadis Rasulullah dan itu bahaya. Dia akan makan semuanya. Ya, tidur dimiringin aja, miringin ke kanan, ya apa-apa. Ya, kalau udah telungkup gini ini bahaya karena memang sudah jelas-jelas dibilang ini adalah tidur yang chipsis yang ada di dalam tubuh ini. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang apa yang terjadi pada saat kita tidur secara simpel ya. Karena kita kalau belajar yang lebih detail sakit kepala ya. Kalau orang tidur aja dibahas oleh para ilmuwan sakit kepala. Kita belajar yang simpel saja ya. Kemudian kita juga tahu tadi gangguan-gangguan tidur dan kemudian kembali. Jadi kalau gitu tidurnya gimana? Baca lagi ya. Baik, terima kasih insya Allah ini manfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Bu Linda. Jazakallahu khairan katsiran Ibu Aisyah. Masya Allah lengkap banget pembahasannya ya Bu. Dari ilmiahnya, dari Islamnya juga. Yang kayaknya tidur tuh kayak sesuatu yang apa ya, mungkin kita samanya take it for granted gitu ya Bu ya.
padahal jadi ada rahasia-rahasianya sebenarnya yang bisa meningkatkan apa ya, well-being kita ya Bu ya. Ya, ya. Kan kita kan gini ya. Allah kan ajarkan kita lewat Rasulullah, dan diminta untuk mengikutinya, barulah itu nanti terungkap. Misteri-misteri ini terungkap. Seperti itu. Iya. Ini sudah banyak pertanyaan, sebenarnya kemudian banyak yang sudah terjawab juga sebenarnya. Tapi beberapa mungkin bisa saya bacakan secara singkat, Bu Aisyah. Nanti monggo Bu Aisyah mana dulu yang dijawab ya Bu ya. Ada yang menanyakan bagaimana jika ia mengalami mimpi buruk yang berulang, itu sebenarnya apa sih gitu. Kemudian cara mendapatkan deep sleep, atau ketika seseorang itu susah tidur sementara mudah terbangun. Nah, ini bagaimana cara mendapatkan deep sleep. Kemudian tadi peran tidur siang sudah ya Bu ya, tapi kalau kita nggak bisa tidur siang terus gimana gitu Bu? Itu di antara pertanyaan. Ada pertanyaan yang lebih khusus lagi sebenarnya. Mungkin arahnya sudah ke medis ini Bu, beberapa pertanyaan yang lain. Mungkin ini dulu ya Bu ya. Ya boleh ya, ini dulu kita jawab ya. Ya. Mimpi buruk berulang. Nah itu tadi. Mimpi buruk berulang ini ada maknanya dalam rangka itu tadi ya. Jadi kalau kita mimpi buruk itu berarti tergantung nih mimpi buruknya apa. Mengingat masa-masa lalu ya. Kalau mengingat masa-masa lalu dan kita anggap itu buruk ya, itu berarti di otak kita itu sambungan sarafnya mulai ya, sambungan saraf yang ada di otak memori kita itu mulai terreduce atau berkurang ya. Makanya tadi dikatakan tidur itu nanti salah satu manfaatnya adalah ya untuk membersihkan memori-memori buruk. Karena kita nih dari dalam rahim sampai detik ini, misalnya umur saya 52 tahun ya, ada 52 tahun memori, 52 tahun bukan 52 memori, 52 tahun memori ya. Kali 12 bulan, nah setiap bulan kali antara 30-31 hari ya. Kalau Februari 28-29 hari, ya kan, dikali lagi 24 jam, itu kan terekam di memori kita, di lobus frontalis ini. Ya. Ada mekanisme untuk memori-memori yang buruk karena sedih, karena terluka, karena diabaikan, ya. Itu bisa diantaranya nanti dibetulkannya lewat tidur tadi. Gitu. Nah makanya munculnya sering mimpi buruk. Kalau anak-anak bilang, ibu aku mimpi buruk, ya nggak apa-apa. Nah mimpi buruknya apa? Aku dimarahin guru aku. Oh itu berarti kamu pernah dimarahin entah kapan. Ya memori tentang dimarahin gurumu itu terlepas, sehingga kamu jadi sehat nanti. Oh gitu. Ya. Nah. Tapi itu tadi kalau sudah mulai banyak nightmare tadi, ya mimpi di dalam suatu tempat, ya kemudian tiba-tiba kayak ketemu setan dan sebagainya. Itu tar dulu, kita tanya dulu. Habis nonton film horor apa enggak? Mimpi ketemu Susana, misalnya gitu ya. Habis nonton film horor apa enggak? Kalau habis nonton film horor, memori itu muncul lagi. Karena waktu kita nonton film horor ketakutan, supaya nggak ketakutan, waktu mimpi dimunculkan lagi, ya supaya tidak terlalu takut dan tidak terlalu ingat tentang film horor tersebut. Gitu. Ini maaf ya Allah almarhumah Susana, engkau memberikan kenangan. Tapi kenangan horor. Ya Allah ya. Ini zaman siapa nih yang masih ada Susana nontonnya? Zaman Mbak Ari kayaknya. Zaman kita nih Mbak Ari yang 50 tahun ke atas ya, Masya Allah. Nah, jadi tapi kalau setiap saat lagi, nah itulah tadi masuk di dalam gangguan tidur, parasomnia tadi, nightmare. Bisa jadi anak ini atau kita ini terjadi satu kondisi emosi yang depresi, ya. Nah, adapun kalau kita bisa mentafsirkan mimpi, ntar dulu mimpi yang di mana nih? Makanya kata Abi Maki yang saya pernah sedikit dapat ajar, pengen banget sih belajar tentang tafsir mimpi, cuma nggak pernah ketemu Abi ini ya. Tapi menurut saya udahlah nggak apa-apa. Jadi kalau nanti ada teman meminta tafsir mimpi, udah hubungin Abi Maki aja, gitu ya. Nah, jadi kata Abi yang bisa ditafsirkan, dan juga yang ilmuwan juga mengatakan itu tadi yang sesaat sebelum bangun.
Jadi kan tadi kita mimpi REM itu bisa 4 sampai 5 kali ya. Nah, REM yang terakhir itu yang bisa ditafsirkan. Karena kalau REM pertama, kedua itu pembersihan. REM yang terakhir baru itu apa? Ya. Jadi yang bisa ditafsirkan itu adalah yang di REM terakhir dan di malam hari tentunya. Bukan di siang hari. Siang hari kalau dia mimpi itu pembersihan aja, pembersihan memori. Ya. Kemudian gimana cara dapat deep sleep-nya? Nah, ini dia. Ya, tadi makanya dikatakan untuk kita bisa supaya masuk ke dalam siklus, ya itu tadi harus ada ya olahraga ringan, ya kemudian ya itu tadi ya relaksasinya kita, dan ada satu lagi teknik kalau di dalam teknik hipnoterapi kita harus setting niatnya. Jadi tadi setelah nanti doa, setelah tadi kita sudah baca trikul, kita baca doa, kita setting, ya Allah, saya mohon ya Allah, saya tidur lengkap ya siklusnya ya Rob. Lengkap stasenya ya Rob, ya stage-nya lengkap ya, itu harus bilang. Karena apa yang kita mohonkan itu dia akan terjadi dan otak mendengar, oh orang ini mau tidur dengan lengkap dia punya stage gitu. Atau misalnya kalau saya sering gini, ya Allah saya mohon ya Allah saya tidur antara 5 sampai 6 jam ya Allah dan lengkap stage saya ya gitu. Atau ya Allah saya tidur 3 jam ya lengkap stage saya, walaupun ya itu tadi saya tahu bahwa berarti cuma 2 kali siklus, tapi lumayanlah 1,5 jam kali 2 gitu. Ya. Nah, kalau misalnya yang tidur siangnya misalnya cuma 30 menit, ya Allah saya mohon ya Allah tidur 30 menit. Nah, itu memang tentu siklusnya tidak lengkap, dia tidak terlalu dalam. Kenapa? Karena kalau tidur siang kan kita misalnya men-setting untuk istirahat 30 menit itu paling tidak masuk di gelombang yang disebut theta. Itu lumayan tuh dari relax, bahkan bisa mengakses ya kita punya kreativitas. Memang tidak terlalu dalam, karena kalau terlalu dalam dan harus sampai mimpi juga, itu 1,5 jam kan siklusnya. 30 menit kan paling kan masuk alfa dan theta, dan itu pun juga sudah enak. Ya, kalau untuk tidur siang. Ya. Makanya teknik untuk kita bisa memasuki gelombang-gelombang ini harus diniatkan, memang harus diomongkan. Itu kalau bahasanya hipnoterapi, kita menterapi, self hipnoterapi, kita setting. Ya, nah, supaya settingannya itu jelas, maka bukan hanya diomongkan saja, tetapi dibayangkan. Kalau memang ya Allah saya mohon ya Allah siang ini saya tidur 30 menit saja. Ini kan udah ngomong ya. Nah, kita udah belajar kan kalau kita ngomong atau yang kita sebut affirmation itu baru kerja otak kiri. Yang kanan belum ngerti. Maka kita tambahkan membayangkan, visualisasi. Kenapa? Karena salah satu kerja otak kanan adalah membayangkan. Jadi kalau kita mau setting 30 menit, kita bayangin 30 menit itu bangun. Atau misalnya nih, kita jam 1, ini 1 siang ya, tidur, terus kita bayangin 1:30 bangun. Nah, kalau sekarang teknologinya ditambahkan apa? Pasang alarm. Kan gitu ya. Nah, itu juga enak ya. Cuman lebih enak lagi memang kita pasang alarm tapi kita setting dulu. Jadi kalau Bu Isa misalnya men-setting 30 menit tidur di siang hari ya atau mungkin malam ya 3 jam atau 5 jam, alarmnya mundurin dikit. Jadi alarmnya bunyi baru di menit ke-35. Terkadang alarm belum bunyi kita udah bangun. Itu enak. Dibanding kita pasang alarm, ya, terus kita nggak setting. Maka pas alarm bunyi, mungkin kita lagi di deep sleep. Kita lagi di gelombang yang delta. Itulah pas bangun, alarm bangun, kita sakit kepala. Ya, kaget. Jadi, boleh pasang alarm, tapi mundurin 5 menit. Sebelum itu, kita setting mau tidur jam berapa. Gitu. Ya, dan supaya settingannya itu otak ngerti, bukan hanya diomongin tetapi divisualisasikan, dibayangkan jam berapa mau bangunnya. Itu teknik-teknik yang digunakan oleh orang-orang yang kita belajar tentang bagaimana kita menghipnoterapi diri kita sendiri. Ya, baik. Nah itu tadi ya sudah semuanya ya. Sip. Oke, Bu Linda mungkin ada ini lagi. Tadi Ibu yang kalau nggak tidur siang tadi tuh Bu. Kalau nggak tidur siang susah kan? Jadi gimana kan? Tadi tidur susah sudah. Kalau nggak bisa tidur siang, kalau nggak bisa tidur siang kan berarti kita capek. Ya, itu makanya kasihan ini anak sekolah yang di-push. Iya. Karena mereka guru-gurunya mungkin masih menganggap kalau tidur siang itu yang membuat ya dia malas dan sebagainya. Lupa bahwa ada sunnahnya Rasulullah yang kita diminta tidur siang. Ya, nah itulah makanya pandemi ini kan lumayan nih anak-anak kenapa tidak banyak dihabiskan di perjalanan antara sekolah ke rumah agar itu tadi di rumah bisa tidur siang ya sehingga apa imunitas naik lagi. Jadi banyak banget
kondisi-kondisi yang kita bisa beruntung untuk daya tahan tubuh kalau kita memang lebih banyak di rumah. Kondisi pandemi ya. Pandemi ini kan luar biasa. Saya tadi malam baru ngobrol sama Mbak Cening, saya lewat HP ya, telepon. Saya sambil senyum-senyum sama adik saya. Ini saya ketawa-ketawa, ya Allah, itu virus corona kuat banget ya. Kita udah berbagai macam teknik untuk naikkan daya tahan tubuh, masih aja dia masih. Itulah pandemi itu, saking kuatnya. Makanya kita ya karena kuat, makanya kita patuh juga sama protokol kesehatan, karena itu memang diajarkan bahwa kita ya selama tubuh belum lagi kuat untuk menghadapi si virus ini, jangan ditantang tuh virus gitu. Ya, nah, kurang lebih seperti itu. Baik, jazakallah khairan kasiran Ibu. Waktu sudah pukul di Indonesia berapa nih? 10 sampai 10.50 ya? Ya, 10.45. 10.45. Ya, boleh sampai jam 11 boleh. Oh, oke. Kapan lagi kita kangen-kangenan? Bukan pertanyaan live aja ya. Oh iya, boleh. Bagaimana ini tim admin? Kalau ada yang mau bertanya, silakan raise hand. Raise hand di reaction ya, ibu-ibu peserta. Ada raise hand, silakan diklik. Oke, yang pertama dari Ibu Haifa Memti. Wah. Ya. Haifa. Silakan Ibu Haifa Memti. Halo, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mana wajahnya? Pak video ya. Baru pakai kerudung, Bu Isa. Masya Allah, tabarakallah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ya, mangga. Mulai ya. Nah, sebenarnya sih aku udah ketik di ini ya, udah ketik di chat, cuman aku bacain lagi aja. Ada dua pertanyaan. Yang pertama itu pertanyaan titipan dari dari iparku. Dia tuh tinggal di Halo? Ya, silakan. Ya, mangga. Ya, iparku tuh tinggal di luar negeri ya. Dia tinggal sendiri, nggak ada support system. Suaminya kerja, udah gitu anaknya 2 lagi. Itu cara tidurnya gimana ya? Kalau untuk kondisi sekarang sih automatically kan dia jadi suka emosian ya karena kurang tidur. Tapi untuk waktu juga nggak memungkinkan untuk tidur. Jadi saran dari Bu Isa gimana? Terus yang kedua itu masalah mendengkur, Bu Isa. Mendengkur itu sebenarnya tanda sesuatu, efeknya apa, indikasinya atau cara ngilanginnya tuh gimana gitu lah Bu Isa. Iya. Baik, terima kasih Mbak. Itu sih Ibu. Dari mendengkur dulu boleh ya, mendengkur. Boleh banget. Mendengkur itu tadi, jadi orang yang mendengkur itu biasanya lidahnya dia ke belakang, dia jatuh ke belakang. Okay. Bisa karena berat badan naik, ya. Bisa juga karena usia. Usia kita kan kalau udah makin udah 50 tahun ke atas tuh agak kendor semuanya itu. Makanya banyak ibu-ibu nih waktu muda nggak mendengkur, kok udah tua mendengkur ya. Makanya suka dicela sama suami kan, kok kamu sekarang ngorok sih gitu. Karena otot lidah kita udah mulai kendor, turun ke belakang. Makanya mensiasati supaya nggak mendengkur ya terus menerus, tidurnya hadap kanan. Karena kalau takut lagi, dan bahayanya apa? Itu tadi bisa 10 detik nggak napas, itu bahaya itu. Ya, makanya gelagapan gitu. Ya, makanya selalu mulailah dari kanan. Walaupun nanti dalam pertengahan tidur kita ke tengah lagi. Ini tubuh kalau dimulainya kanan, walaupun nanti pertengahan tidur ke tengah itu langsung ke belak kanan lagi. Itu unik loh tubuh ini. Ya, settingan pertama ini menentukan. Makanya Nabi minta kita hadap kanan. Ya, nggak telentang apalagi tertelungkup. Ya. Nah, kemudian soal tidur tadi, ibu-ibu ini kan memang tidurnya jadi nggak banyak, ya. Tapi tenang aja, kenapa? Karena hipotalamusnya perempuan kan lebih kecil, ya. Laki-laki kalau kurang tidur itu yang lebih bahaya. Laki-laki kurang tidur lebih bahaya. Anak laki-laki kurang tidur itu jauh lebih bahaya dibanding anak perempuan kurang tidur. Suami kurang tidur itu lebih bahaya dibanding istri yang kurang tidur. Karena pusat tidur kita nggak lebar. Ya, itu yang tadi Bu Isa bilang, hipotalamus perempuan tidak ada separohnya hipotalamus laki-laki. Jadi itulah makanya pada saat perempuan terbangun karena anak masih kecil, itu sebetulnya nggak apa-apa gitu. Cuman kadang karena kita nggak tahu, kita beratnya karena jengkel lihat pasangan kita tidur, itu jadi berat.
Itu yang memberatkan. Bu Isa bisa merasakan itu. Jadi dulu waktu belum tahu tentang bahwa perempuan ya hipotalamusnya lebih kecil, dan perempuan karena hipotalamusnya kecil 90% lagi tidur, ini aktif otaknya, makanya capeknya gara-gara ngelihat ayah Toto atau ngelihat suami tidur banget tuh kan. Jadi karena iri itu jadi lebih berat. Oke. Karena cemburu itu jadi lebih berat. Makanya setelah tahun 2006 nggak ada lagi cemburu, seneng aja. Ya, walaupun sambil bercanda kalau lihat ayah Toto tidur, ya Allah laki banget, tidur duluan. Itu teknik-teknik untuk kita feeling happy lagi, ya. Kenapa? Karena itu sunnatullah. Kapan kita menolak atau kapan kita protes terhadap tidurnya laki-laki, berarti kita protes terhadap penciptaannya Allah. Kita takut tuh istighfar, astagfirullahaladzim, gitu. Ya, jadi sekali lagi ilmu ini jadi membuat kita menerima level acceptance. Jadi kalau level emosi masuk mutmainnah lagi gitu. Ya Allah, dia laki banget, makanya 70% otaknya off. Bisa ngomong ulang-ulang begitu. Untuk apa? Kenapa? Karena ngerti ininya udah lama. Udah nikah 92 sampai 2006 baru ngerti. Itu kan harus ada teknik-teknik untuk mengingatkan. Cara teknik mengingatkan itu kita ngomong lagi ulang. Bahwa ya memang laki-laki begitu, Allah yang ciptakan. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman ya percayalah, walaupun kita nampaknya kurang tidur, sebetulnya tidak. Sebetulnya Allah memberikan otak perempuan itu cukup kok tidur cuma 2 jam aja, setengah jam cukup. Nah sekali lagi beratnya kita karena kita cemburu pada suami kita yang tidurnya lelap. Untuk itu, mulailah perbanyak istighfar, mulailah juga banyak ilmu bahwa oh dia itu laki-laki, itu ciptaan Allah, ya. Dan dengan kita tahu, maka kita dengan happy saja. Dan ingat, Allah Maha menyaksikan apa yang kita lakukan terhadap anak-anak kita. Masya Allah. Itu yang kita looking forward-nya gitu ya, bahagia gitu. Mau masuk surga soalnya, karena kalau masuk surga itu memang harus effortnya tinggi, ya, karena masuk surga. Tapi kalau masuk surga itu effortnya rendah, ya itu cuman ya hadiahnya magic jar aja itu. Ya, oke? Jadi hadiah surga itu memang membutuhkan effort yang tinggi, bukan sekedar hadiah door prize, oke? Kurang lebih kayak gitu Mbak Haifa. Salam sama sepupu ya, mudah-mudahan tetap kuat dan insya Allah ya tambah semangat. Ya. Oh iya. Oke, baik. Satu lagi bisa ya Bu ya? Boleh. Ibu Sri Ulina. Silakan Ibu. Mana Ibu Sri Ulina ada? Bisa di-unmute Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri. Ya ini sudah di-unmute kah? Sudah. Silakan pertanyaannya Bu. Iya. Oke. Bunda Isa, kalau masalah kendala tidur nih, kalau saya susah banget untuk tidur ya. Insomnia ya? Iya, tapi kalau tidur hanya sekitar 5 menit, 10 menit asal tertidur tanpa sengaja itu sudah cukup banget rasanya. Iya, bagus, alhamdulillah. Untuk siang ya, kalau untuk siang. Iya. Kalau malam itu, tapi beberapa kemarin setelah kita mem 3 kemarin, kemarin itu jam 9 saya sudah tidur. Jadi mesti self healing dulu baru bisa tidur gitu loh. Iya. Iya, itu betul. Self healing ini kan membuat kita relax, terus kita ngomong, badan juga seneng gitu ya. Badan seneng, ditambah lagi gini Mbak Sri, mau setting tidur berapa menit dan bangun segar, nyaman gitu ya. Nah, jadi gini, perempuan sekali lagi memang nggak butuh tidur lebih banyak ya, tidak seperti laki-laki karena otak kita ya. Kedua, patokannya cukup tidur itu pas bangun subuh nggak sakit kepala, itu cukup tidur. Oh, oke. Ya, jadi nggak berpatokan 8 jam. Ya. Bunda Isa, jadi nggak masalah. Saya seperti ketergantungan gitu self healingnya itu. Jadi setiap kali susah tidur, saya self healing dulu, nyaman dulu baru bisa tidur.
Oh itu udah benar, itu teknik alamiah daripada pakai obat. Ya, jadi kita mencoba menggunakan teknik-teknik alamiah yang memang itu ya seperti Rasulullah kan tadi berbagai cara untuk masuk tidur termasuk berwudu, ya coba ditambahkan itu. Karena berwudu aja itu membuat gelombang kita sudah mulai rileks. Itu kita upayakan itu ya. Walaupun habis itu sering di pertengahan tidur terbangun karena kita pipis karena sudah mulai umur juga nih biasanya. Kalau udah 45 tahun kantong kencing sudah mulai kendor jadi atau yang sudah ada diabetes ya minimal bangun tidur tuh 1 atau 2 kali, tapi yang penting waktu mau tidur itu kan wudu ya. Wudu. Yep. Nah, itulah ya, Rasulullah sudah ajarkan kita bahwa bikin rileks dulu badan. Kemudian itu tadi doa. Waktu doa itu kan waktu kita baca trikul itu kan membuat tambah rileks lagi ya. Kemudian kita tadi doa sebelum tidur. Kemudian kita muhasabah kan Nabi juga ajarkan kita muhasabah. Nah, teknik sekarang ini yang kita sebut kita menterapi tadi, menghealing diri kita. Entah inner child yang kita. Ini gak ada masalah Bunda saya. Oh itu. Jadi setiap kali malam, aduh jam 10 nih belum tidur, self healing. Baru ngantuk, baru bisa tidur. Iya, itu bagus banget daripada kita. Ini gak ada masalah ya, nggak jadi ketergantungan. Iya. Daripada minum obat tidur kan lebih baik yang alamiah kan. Karena Nabi juga sudah contohkan seperti itu, ya. Tinggal ditambahkan wudunya diperkuat lagi wudunya ini, insya Allah. Tapi emang benar ya Bunda Isa ya, kita iri banget lihat suami yang udah duluan tidur, letak bentar langsung tidur. Sendiri. Ini kalau kita, ayo, ya siapa yang cemburu suaminya tidur, coba tulis di chat. Kayaknya nggak ada yang langsung angkat tangan. Mulai hari ini stop cemburu. Kenapa? Karena itu yang bikin pusing. Pusing kita itu bukan karena kurang tidur, tetapi karena cemburu. Kenapa? Ya ikhlas rasanya dia langsung. Tuh Mbak Desi udah ketahuan tuh. Ya, Masya Allah. Desa. Ya. Aduh, rasa nggak ikhlas ya ditinggal tidur. Ya itu. Tuh kan. Nah, biarkan dulu tidur. Misalnya di punten ya, kita bicara, kita bicara hubungan intim ya. Biarkan dulu si suami tidur, tengah malam dia bangun, libido naik. Gitu. Ya, itu baru mau tidur. Makanya kita nih perempuan, Allah kasih hipotalamus kecil. Supaya apa? Siap siaga. Siap siaga. Dicolek suami langsung siap. Siap mas. Yang penting lagi nggak mens. Siap. Itulah makanya salah satunya perempuan nggak dikasih hipotalamus lebar. Supaya siap pas anak bangun siap, pas suami bangun siap. Itu Dianya yang bangun, kita hanya ngantuk. Nah, makanya nanti tambahkan healingnya. Ya Allah, ya mau tidur nih. Dikala suamiku meminta aku untuk hubungan intim suami istri, berikan aku kekuatan ya Rob, berikan kenyamanan, berikan kebahagiaan ya Rob, dan saya siap siaga ya Allah. Asik. Gitu, tambah dong. Kita muhasabah dalam terapi ini harus ditambah. Oke, syukran Bunda Isa. Tambah. Kalau perlu ya tambah yang lebih ini lagi ekstrim lagi. Sayalah satu-satunya perempuan yang dia lihat paling cantik, paling semok, paling bergairah. Tambah dong. Kapan lagi kita doa buat diri kita. Baik, sekarang semangat teman-teman. Semangat. 11 ya Bu. Ya, nggak apa-apa masih. Ini tadi saya ada tergelitik tentang Mbak Yulia ya. Mana Mbak Yulia ya? Di chatroom ya Bu ya. Ini nih ya, aku baca ya. Assalamualaikum. Jika tidak bermake up, ya karena ketika bermimpi roh kita keluar jauh dari kesehatan ke tempat baru atau pada situasi tertentu di tempat biasa sekilas teringat akan situasi mimpi yang pernah terekam ingatan sekalipun tempat yang baru pertama kali didatangi. Oh ya, baik. Nah, ini kalau kita lihat ya sunnahnya Nabi ya kita pakai cilak malah, disuruh pakai cilak. Kalau saya kenapa pakai lipstik Arab karena saya ambil moisturizernya. Kenapa? Karena kondisi sekarang kita tidur di AC ya yang kering dan kalau tidak kita ini buat perempuan ya karena perempuan apalagi kalau sudah masuk umur itu cepat kering banget itu mengganggu tidur kita.
garuk-garuk kita harus karena kering, sakit, pedas. Makanya pakai moisturizer. Nah, cuman supaya cantik, cari moisturizer jangan yang bening-bening amat. Ya, itulah terciptalah lipstik Arab. Lipstik Arab itu kan dari puluhan tahun. Ya. Di situ moisturizernya dan ada warna agak memerah sedikit. Itu makanya tadi saya bilang, ya kan kita tidak pakai pipi merah, tapi pakai lipstik Arab. Kemudian Nabi sudah ajarkan kita mencela, ya. Kemudian sekali lagi karena kering suasana ini, ya sudah kan ada juga pakai minyak zaitun, ya kan. Nah itu kan skincare. Minyak zaitun itu adalah minyak yang paling cocok sama kulit, ya. Zaitun, aloe vera itu paling cocok sama kulit, makanya dipakai itu, ya kan. Nah, ruh tetap datang, ruh tahu persis mana orangnya gitu kan. Seperti itu. Jadi sekali lagi, ya tadi sudah kita lihat bahwa Nabi sendiri 3 kali loh cilaknya. Cantik kan gitu. Ya. Ganteng ya. Kalau cowok-cowok bercilak pas tidur gitu ya. Supaya apa? Punten. Salah satu hikmahnya lagi pada tengah malam muncul libido karena sudah istirahat sedikit, maka melihat yang mau diajak hubungan intim ini pasangan hidupnya yang tetap cantik ya. Tetap ada manis-manisnya, matanya juga agak-agak berkilau, wah itu kan jadi senang kan, hubungan intimnya jadi senang. Nah itulah kurang lebih ya. Nah, adapun kalau pernah mungkin ke suatu tempat baru terus rasanya, saya kayaknya pernah ke sini ya, kayak gitu ya. Atau ada orang istilahkan deja vu, ya. Saya kok pernah ke sini ya, kapan ya gitu ya. Nah itu bisa macam-macam. Satu bisa saja ya tempat itu sebetulnya ada satu tempat yang mirip. Dan satu tempat yang mirip itu sudah masuk di memori kita, makanya terakses mirip gitu. Itu bisa seperti itu. Deja vu tuh penjelasannya begitu. Bisa juga karena waktu kita tidur, tadi kan ada gelombang ya. Nah, gelombang ini suka jalan-jalan di REM, di rapid eye movement, di apa namanya di kondisi theta, sinyal itu gelombang itu suka jalan-jalan memang. Mungkin jalan-jalan duluan ke satu tempat gitu, jalan-jalan ke rumahnya Bude Ineke. Jadi pas saya ke rumahnya Bude langsung kayaknya pernah ke rumah Bude ya, misalnya gitu. Ya, itu bisa jadi waktu saya tidur itu jalan-jalan gelombang saya tuh pada saat rapid eye movement karena dia berada di gelombang theta, gelombang yang frekuensinya lebih kencang. Tapi kalau kita di delta, gelombang itu karena frekuensinya sangat turun antara cuma 4 siklus per second sampai 0,5, dia itu nggak jalan-jalan kalau lagi tidur nyenyak. Kalau lagi REM, rapid eye movement pas mimpi itu kan naik frekuensinya. Ya yang sekedar bisa 5, yang naik 5 CPS sampai sekitar ya 8 CPS itu. Nah itu dia jalan-jalan gelombangnya. Jadi bisa jadi gelombang kita udah duluan ke satu tempat baru jasad kita ke tempat itu. Ya, atau ya konsepnya ini bisa dijelaskan dengan kita pernah, misalnya saya pernah ke suatu tempat yang hordennya mirip rumahnya Bude Ineke. Ya, bantal kursinya mirip. Nah, pas ke rumahnya Bude, kok pernah ya rasanya ya. Nah, karena pernah punya memori yang hampir mirip gitu. Ya, kayak di Hotel Sultan rumah Bude misalnya gitu ya. Jadi, ini ada di memori kita nih gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya, bisa dijelaskan ya. Mudah-mudahan bisa terjawab. Ya. Baik, saya kembalikan lagi ke Mbak Linda, Bu Linda. Ya, Bu Aisyah. Ibu Aisyah masih ada waktu? Iya, materi nanti dikasih ya. Materi nanti dikasih. Iya. Bisa dikasih ke Rumil, bisa dikasih ke teman-teman. Kalau misalnya ada teman-teman MEMT, nanti diberikan di grup MEMT atau teman-teman MBS bisa dikasih ya. Nanti juga teman-teman Rumiles nanti kita sampaikan. Ya, nanti lewat Mbak Nining diatur ya. Ibu, ada 2 pertanyaan